Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 6E Penganggaran Bisnis akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Penyusunan Anggaran Biaya Overhead Pabrik dan Biaya Operasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang beranggotakan. Yang pertama ada saya sendiri, Weni Juli Astuti, NIM 2019-11398. Yang kedua ada Rika Putri Citra Aryani, NIM 2019-11400. Yang ketiga ada Adrana Arisa Putri, NIM 2019-11401. Yang keempat ada Eno Dewi Nurulsyani, NIM 2019-11404. Dan yang terakhir ada Suciati Wulandari, NIM 2019-11407. Selanjutnya ada pengertian biaya overhead pabrik dan biaya operasi. Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk maupun jasa. Biaya overhead merupakan jenis pengeluaran yang pada semua jenis perusahaan. Dan biaya ini memiliki peran yang sangat penting pada kelangsungan hidup bisnis maupun perusahaan. Yang kedua ada biaya operasi, yang mana biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari sebuah perusahaan. Biaya operasional mencakup hal-hal seperti pengajian, komisi penjualan, tunjangan karyawan dan kontribusi pensiun, transportasi dan perjalanan, amortisasi dan depresiasi, sewa, perbaikan, hingga pajak. Jenis-jenis biaya-biaya yang masuk kategori BOP. Yang pertama ada biaya bahan mentah tidak langsung atau bahan penolong. Yang kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu termasuk gaji. Yang ketiga ada biaya reparasi dan pemeliharaan. Yang keempat ada biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Yang kelima ada biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Dan yang terakhir ada biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rika Putri Citra Aryani. Pengelompokan biaya overhead pabrik. Menurut sifatnya, dibagi menjadi biaya bahan pendukung atau penolong. Artinya, bahan ini bukan merupakan hasil produksi ataupun bahan yang bernilai lebih kecil dari harga keseluruhan produk. Yang kedua, biaya untuk tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang nominal upahnya tidak bisa dihitung secara langsung dari hasil produksi. Yang ketiga, biaya perawatan atau pemeliharaan, yaitu seperti ongkos perbaikan alat produksi, perbaikan kendaraan, atau biaya pembelian suku cadang. Menurut perilaku akibat perubahan volume output atau produk. BOP variabel, yaitu jenis biaya turut mengalami perubahan sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Jumlah produksi ini tentunya juga mempengaruhi kualitas suplai stok pada aplikasi stok barang dan aplikasi gudang. Perubahan jumlah produksi, contoh biaya overhead variabel adalah budget pemasaran. BOP tetap. Jenis BOP yang tidak terpengaruh dengan volume output atau produk. Contohnya seperti biaya konsultan hukum, sewa, asuransi, dan depresiasi aset tetap. BOP semi variabel. Biaya yang juga berubah akan tetapi tidak sebanding dengan perubahan pada volume output. Contohnya, biaya pembelian tinta printer. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Adrana. Menurut Departemen dalam perusahaan, pembagian struktur organisasi menjadi Departemen Produksi dan Departemen Jasa untuk kegiatan yang dilakukan di pabrik. A. Departemen Produksi atau Producing Department merupakan departemen atau bagian di dalam pabrik yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau produk akhir dan menjadi bagian secara langsung memproses barang jadi. BOP yang terjadi di Departemen Produksi dikenal sebagai BOP langsung. B. Departemen Jasa atau Service Department
merupakan departemen atau bagian di pabrik yang menyediakan jasanya dan secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi. Biaya yang terjadi di departemen atau bagian jasa ini mungkin sebagian dari jasa yang disediakan digunakan sendiri. Dengan demikian, BOP yang terjadi di departemen jasa ini lebih dikenal sebagai BOP tidak langsung. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diklasifikasikan dua jenis biaya overhead pabrik, sesuai tanggung jawab masing-masing departemen atau bagian, yakni A. BOP langsung atau Direct Departmental Overhead Expenses, adalah BOP yang terjadi di departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Contoh biaya ini adalah gaji mandor departemen produksi, biaya depresiasi mesin, dan biaya bahan penolong. B. BOP tidak langsung atau Indirect Departmental Overhead Expenses adalah BOP yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contoh BOP ini adalah biaya depresiasi, pemeliharaan, dan asuransi gedung pabrik, atau dengan asumsi gedung pabrik digunakan oleh beberapa departemen produksi. Manfaat biaya overhead pabrik. 1. Memberi informasi rincian alokasi biaya. Melalui BOP, Anda bisa memperoleh informasi detail terkait alokasi biaya yang dikeluarkan perusahaan. Dengan begitu, dapat merencanakan anggaran dengan lebih tepat, sekaligus menekan atau meniadakan pengeluaran berlebihan. 2. Mengelola dan mengawasi pengeluaran. Dengan adanya BOP ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola dan mengawasi pengeluaran perusahaan secara keseluruhan. Dari situ Anda akan lebih mudah mengidentifikasi jika terdapat biaya yang terlalu besar dan melakukan penyesuaian. Dengan pengeluaran juga bisa Anda kelola dengan lebih tertata serta sesuai rencana, apalagi ketika memanfaatkan software akuntansi. 3. Memudahkan penentuan harga produk. BOP cukup mempengaruhi penentuan harga suatu produk meskipun tidak terkait langsung dengan produksi. Tetapi keberadaan BOP tetap harus dipertimbangkan. Anda akan mengalami kerugian ketika BOP tetap dikeluarkan tetapi tidak dimasukkan dalam perhitungan harga produk. Oleh karena itu, salah satu manfaat dari BOP adalah penentuan harga produk yang lebih tepat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Eno. Fungsi dari biaya overhead pabrik. 1. Acuan estimasi anggaran bagi tiap divisi. Hal ini untuk memudahkan analisa keuangan perusahaan dan melakukan penyesuaian atas rencana anggaran. 2. Mengelola pengeluaran di luar produksi. Arus keuangan perusahaan harus senantiasa diawasi. Selain meminimalkan kesalahan, juga menghindari kecurangan. 3. BOP adalah biaya yang rawan disalahgunakan. Oleh karenanya, harus dikelola dengan benar oleh pihak yang berwenang. 4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan BOP. Dengan menghitung BOP, divisi keuangan akan lebih mudah menentukan BOP prioritas. 5. Menjadi dasar penentuan strategi usaha ke depannya. Ini bisa terjadi ketika terdapat aktivitas riset produk maupun analisa pasar. 6. Biaya atas kegiatan tersebut tentu berasal dari BOP. Dengan begitu, secara tidak langsung BOP juga bisa dijadikan dasar strategi bisnis di masa mendatang. Cara penghitungan biaya overhead pabrik. 1. Memisahkan anggaran setiap divisi. Cara menghitung BOP yang pertama yakni dengan memisahkan anggaran dari setiap divisi atau departemen dalam perusahaan. Dalam penerapannya, Anda harus mengumpulkan informasi terkait estimasi biaya tiap divisi untuk kemudian dianalisis pengajuan overhead cost-nya masing-masing. 2. Membuat total estimasi BOP. Cara yang kedua yaitu dengan mengumpulkan seluruh BOP dari tiap divisi dalam perusahaan untuk kemudian dianalisis sekaligus. Dengan begitu, Anda bisa menentukan budget anggaran untuk total BOP keseluruhan. Umumnya, wewenang ini ada pada bagian keuangan atau pemilik dari perusahaan. 3. Menghitung presentasi BOP.
Cara menghitung yang ketiga atau terakhir yaitu dengan mencari persentase kebutuhan BOP pada setiap divisi dan membagi sesuai keperluannya. Apabila dibandingkan dengan dua metode penghitungan sebelumnya, cara terakhir ini yang paling umum digunakan saat ini. Alasannya karena lebih simpel dan cepat. Anda hanya perlu BOP keseluruhan dibagi dengan total biaya produksi dan dikalikan 100%. Dari persentase tersebut lantas dibagi kembali untuk tiap divisi sesuai kebutuhannya. Umumnya, divisi marketing mendapat budget BOP terbesar. Hal ini dikarenakan kewajiban mereka dalam memperluas pemasaran produk, membutuhkan anggaran yang cukup besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wulan. Contoh soal, perusahaan bidang teknologi milik Frankie bekerja membuat perangkat elektronik, di mana produksinya menggunakan sistem pesanan serta pembayarannya memakai sistem biaya normal. Kartu pesanan terakhir memiliki rincian biaya tetap serta overhead sebagai berikut. Biaya overhead pabrik tetap dengan budget Rp9.300.000 dan realisasi sebesar Rp9.400.000. Biaya overhead pabrik variabel dengan budget sebesar Rp9.500.000 dan realisasi sebesar Rp9.750.000. Jawabannya, tarif tetap BOP 1 sama dengan BOP per J sama dengan Rp9.300.000 dibagi Rp50.000 sama dengan 186. Tarif variabel BOP J BOPT dibagi JT sama dengan Rp9.500.000 dibagi 50.000 sama dengan 190, sehingga tarif total BOP sama dengan 376. Maka BOP realisasi sebesar Rp19.150.000. BOP dibebankan 376 dikali 52.000 sama dengan Rp9.552.000. Selisih BOP Rp19.552.000 dikurangi Rp19.150.000 sama dengan Rp402.000 yang disebut overapplied atau BOP realisasi Rp19.150.000. BOP kapasitas nyata sama dengan 186 dikali Rp50.000 ditambah 190 dikali Rp52.000 yang berhasilkan Rp19.180.000. Selisih BOP Rp19.180.000 dikurangi Rp19.150.000 sama dengan Rp30.000 kurung buka overapplied atau BOP dibebankan sama dengan 376 dikali 52.000 sama dengan Rp19.552.000. BOP kapasitas nyata 186 dikali Rp50.000 ditambah 190 dikali Rp52.000 sama dengan Rp19.180.000. Selisih BOP Rp19.552.000 dikurangi Rp19.180.000 sama dengan Rp375.000. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang penyusunan anggaran biaya overhead pabrik dan biaya operasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.